stunting? Nggak tahu. Apa ya? Stunting itu sepertinya perkembangan anak yang gizi buruk ya? Enggak, aku nggak tahu apa itu. Stunting itu adalah anak-anak yang memiliki gizi buruk sehingga menghambat pertumbuhannya. Waduh, banyak yang belum tahu ya ternyata. Padahal, persoalan gizi buruk di Indonesia masih jadi momok. Angkanya tinggi. Tahun 2018, WHO mencatat 7,8 juta balita di Indonesia mengalaminya. Atau kira-kira 1 dari 4 anak dipastikan mengalami gizi buruk. Dalam istilah medis, persoalan gizi buruk sehingga sebabkan gagal pertumbuhan tubuh dan otak pada anak disebut stunting. Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin buruk karena pandemi COVID-19. Pemerintah sebenarnya telah prioritaskan 10 provinsi di Indonesia turun angka stunting. Harapannya, anak-anak Indonesia kelak menjadi generasi penerus yang baik tumbuh kembangnya, secara fisik dan kognitif. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Siang Indonesia. Sebagai orang tua, terkadang kita lupa bahwa masa 5 tahun pertama anak itu sebenarnya adalah momen emas. Masa paling baik bagi anak untuk tumbuh kembang terutama secara fisik. Namun yang terjadi tak sedikit para orang tua malah mengesampingkan soal nutrisi baik yang harusnya diterima. Nah, jangan sampai tidak terdeteksi good people. Bisa-bisa buah hati kita mengalami stunting, terlebih saat pandemi seperti sekarang ini. Dan bagaimana kita bisa mengantisipasi itu semua? Sudah ada bersama kita 2 narasumber dokter spesialis anak, konsultan nutrisi dan penyakit metabolik Dr. Koni Tanjuk SPAK dan Area Medical Director for Pacific Asia Abbott Nutrition Dr. Jose Rodolfo Dima Ano Jr. Halo Dr. Koni dan Dr. Jose. Halo. Thank you so much for attending Selamat Siang Indonesia. First question untuk Dr. Koni. Dok, ini kan stunting masih jadi salah satu bentuk dari gizi buruk nih dok. Masalah sosial dan ekonomi yang secara persisten ini masih menghantui Indonesia. Kira-kira prevalensinya sebanyak 1 dari 4 anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia. Gimana nih dok, menurut dokter orang tua harus bersikap terhadap isu ini dok? Ya, oke. Jadi pada prinsipnya setiap orang tua pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya ya. Jangan sampai masalah anak ini udah jadi stunting baru kita sadar atau kita menjadi merasa bersalah. Jadi kita cegah. Kenapa? Karena stunting ini masalah yang besar. Bukan hanya untuk jangka pendeknya, tapi juga untuk jangka panjangnya. Di jangka pendek misalnya bisa meningkatkan angka kesakitan dan kematian. Di jangka panjangnya dia mempengaruhi skor IQ, terus mempengaruhi masalah reproduksi. Belum lagi untuk meningkatkan risiko penyakit-penyakit degeneratif. Jadi kita sikapi dengan apa? Kita sikapi dengan pemantauan yang teratur sebelum terjadinya stunting dan tentunya dengan pemberian nutrisi yang tepat. Pemberian nutrisi yang tepat ini sejak apa? Sejak dalam kandungan, kemudian pada saat lahir dengan pemberian ASI eksklusif, pemberian MPASI yang tepat dan adekuat, kemudian tentunya diberikan makanan keluarga di atas usia 1 tahun. Kalau penyebab tingginya angka stunting di Indonesia sendiri itu apa dok? Dan gimana caranya supaya kita bisa menyebarkan pesan ini ke orang tua atau ke masyarakat supaya bisa lebih aware gitu dok? Ya, stunting ini penyebabnya sebenarnya multifaktorial ya, tapi penyebab langsungnya adalah ketidakcukupan dan ketidakadekuatan dari energi dan protein. Jadi misalnya kualitas protein yang kurang seperti itu, atau memang energi yang didapat memang kurang. Dan disertai dengan atau tanpa penyakit kronis. Jadi misalnya ada infeksi saluran kemih, kemudian ada anemia, ada tuberkulosis dan lain-lain. Ini semua mesti diatasi tentunya. Okay, and meanwhile Dr. Jose, in your opinion, how high is the significance of nutrition in regards to faltering growth stunting? Yeah, nutrition plays a significant role in preventing stunting and growth faltering in the first 5 years of life. Nutrition, together with other environmental factors, affect 60 to 80% of the child's growth potential in the first 5 years. And if we do not act in a timely manner during the first 5 years of life by giving them the right nutritional intervention, this may lead to long-term irreversible consequences on the child, especially permanent stunting, and this may also affect negatively his cognitive development later in life. That is why it is important to administer complete and balanced nutrition, such as clinically proven and science-based nutrition, such as a Pediasure, so that we can correct these gaps in nutrition and so that we can prevent growth faltering. Yeah, then how does Abbott play a role in supporting Indonesia to minimize and ideally eradicate stunting to increase the long-term effect it has on child's growth?
Aside from making available science-based and clinically proven oral nutritional supplementation, we also have developed certain tools, measuring tools for growth, such as the Growth Pedia Tracker and also the Growth Augmented Reality Filter. Both are available in the website, and one is in the Instagram site of Pediasure Indonesia. And it's easy to use because you just have to input certain information there or take a photo of the child and use a filter so that you can determine the appropriate height for the child. As many Indonesian parents, I believe, do not have the opportunity to measure regularly the height of their children. And the results of these technological applications will let you see if the child is lacking in height or has growth faltering. And it will also give you nutritional recommendations as to what kind of nutrition is best to be given to the at-risk child. Ya oke, Dr. Koni, kalau tadi kita dengar nutrition ini berlaku untuk jangka panjang in long term, jadi saat kondisi pandemi saat ini ada keterkaitan nggak nih dok antara pemantauan teratur dengan kondisi nutrisi anak? Kita bisa cepat mendeteksi ya, misalnya dalam seorang anak terutama dalam 2 tahun pertama kehidupannya kan ini pasti mengalami pertumbuhan yang pesat ya. Jadi kita bisa lihat dalam 1-2 bulan aja dia berat badan tidak bertambah, kemudian panjang badannya mulai mengalami length deceleration, itu kita harus sudah cari nih penyebabnya apa. Apakah masalah nutrisi, apakah anak ini sakit sehingga cepat diintervensi. Jadi jangan sampai sudah stunting baru kita intervensi, karena ini sebenarnya sudah terlambat. Oke, Dr. Jose, then how can we overcome the challenge of the lack of tools and limited access to professional medical consultation in terms of growth monitoring and sufficient nutritional intake in a child? Okay, first of all, it is important to go to the healthcare professional, to the doctor, to the pediatrician, so that we can check what is the cause of the growth faltering of the child. Next is for the doctor, ideally, to measure and monitor the growth of the child. However, if this cannot be done in the clinic, then this can be done in the safety of our own homes by using the growth charts, the WHO growth charts. We can also use, as I mentioned earlier, the Growth Augmented Reality Filter and also the Growth Tracker. Both are online tools that parents can use in the safety of their own homes in monitoring their child's growth, especially their height. And they can also, of course, monitor what the child eats. And if needed, oral nutritional supplementation, such as Pediasure, can be given to the child because of its complete and balanced nature. Macronutrients and micronutrients are both available, especially the triple protein complex, which is also important to fuel the growth of a child. Okay, what a great conversation. Thank you so much, Dr. Koni and Dr. Jose. Have a great day. Thank you for having me. Yes. Ya, itu tadi perbincangan seru kami soal masa emas tumbuh kembang anak. Intinya, selalu berikan perhatian khusus terhadap nutrisi anak. Karena gimana pun tumbuh kembang anak akan optimal jika didukung gizi serta monitoring yang tepat selama masa emasnya. Dan jangan kemana-mana, informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda. Selamat Siang Indonesia akan segera kembali.